90-an itu sebetulnya awal-awal saya memang kerja dulu di bank. Saya karyawan bank, itu juga kerja terpaksa karena gini-gini pernah jadi ini loh Mbak, nominasi pemeran pria terbaik tahun 2005 Festival Film Indonesia. Wah hebat banget Ya, dong. iya saya juga nggak ngerti kenapa saya bisa kepilih gitu. OVJ Mbak ya, program komedi, ini catatan sejarah nih Mbak, program komedi yang bisa dikemas begitu hebat, layaknya seorang band, grup band konser, tapi ditonton ribuan orang dan kita roadshow. Sebuah keputusan yang diambil harus kita terima risikonya gitu ya. Saya udah siap pada waktu itu kalau memang ternyata harus ke politik dan jadi pada waktu itu ya dunia hiburannya ada sini lagi mau nyalonin juga di salon Bu Anwar, kebetulan dia baru buka salon. Hai friends, apa kabar? Kita ketemu lagi di channel Ati Nurwahyuni. Kali ini aku akan ngobrol nih sama salah satu bintang yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan obrolan kali ini bermanfaat. Kita akan bertemu dengan Andre Taulany. Halo Mbak, apa kabar? Baik. Ini kamera aku nih ya. Aku biasanya aku mewawancara. Hari ini aku diwawancara. Dan yang mewawancara ini bukan orang sembarangan loh. Aku banyak kerjasama sama Mbak Ati. Terima kasih Mbak Ati. Senang juga Mbak Ati akhirnya punya YouTube channel. Sama-sama. Saya bisa jadi bintang tamu. Waduh, terhormat banget. Iya, aduh, aku juga senang banget nih, Mas Andre pasti sibuk banget, tapi masih meluangkan waktu ya. Mudah-mudahan ini ngobrolnya seru ya, dan pasti harus ada manfaatnya buat friends-friends aku semua. Amin. Makasih Mbak. Mas Andre nih perjalanannya kan udah panjang banget ya. Dulu pernah jadi pegawai bank, Stinky, kemudian malah nih baru tahu nih sinetronnya dulu katanya luar biasa ngetop juga ya. Kiamat Sudah Dekat. Oh, Kiamat Sudah Dekat, terus akhirnya jadi komedian, jadi host. Nah, boleh nggak cerita perjalanannya? Wah itu kalau diceritain memang kembali lagi ke tahun 90-an Mbak Ati. Tahun 90-an itu sebetulnya awal-awal saya memang kerja dulu di bank. Saya karyawan bank, itu juga kerja terpaksa karena saya harus menjadi pengganti ayah. Ayah saya meninggal, ketika ayah saya meninggal itulah saya membuat, wah saya harus cari uang nih. Karena saya anak paling besar dan harus bantu mama. Mama kan kerja di asuransi. Akhirnya saya memutuskan untuk bekerja apapun, yang penting saya dapat kerjaan. Alhamdulillah dapat di Bank Nusa Internasional, punya Bakri Group. Punya Bakri. Nah, kantornya di Wisma Bakri, Kuningan tuh Mbak. Nah, kerja sebagai clearing man. Ya alhamdulillah gaji 350.000 Mbak sebulan. Tapi udah bersyukur banget. Iya, waktu itu ya udah lumayan ya. Nganter-nganterin warkat ke bank. Nah, selain kerja paginya itu jadi saya kerja pagi, pulang kerja saya kuliah. Habis pulang kuliah kembali ke rumah. Begitu seterusnya sampai tahun 97 demo band Stinky itu diterima Mbak di perusahaan Bulletin Records. Nah, akhirnya rekaman lah di tahun 95 rekaman, 97 rilis Mungkinkah. Jadi semua berbarengan Mbak, kerja juga, kuliah juga, ngeband juga, semua dijalanin. Ya mungkin apa namanya, ya rezeki juga ya, ketika ayah meninggal, saya harus menjadi pengganti ayah, ya Allah kasih jalan seperti itu. Cuman akhirnya memang nggak bisa tiga-tiganya dijalanin Mbak. Nggak harus mungkin memilih lah, ya. harus memilih. Akhirnya saya pilihlah di dunia entertain. Jadi saya berhenti dari bank, saya fokus di Stinky. Udah tuh Mbak terus Stinky berjalan 1 album, 2 album, 3 sampai tahun 99 main sinetron. 99 main sinetron. Kok bisa main sinetron? Karena lagi Stinky itu, Mbak Andre bintang tamu deh, jadi bintang tamu di sinetron Cerita Cinta. Waktu itu Cindy Fatika yang main. Indosiar punya project. Main di situ, akhirnya terus berkarir di dunia peran sampai dia dapatlah peran utama Kiamat Sudah Dekat pada Deddy Mizwar itu. Itu booming tuh Mbak, di SCTV waktu itu tayang sinetronnya, filmnya pun juga tayang. Tahun 2005 saya nikah, setelah menikah punya anak 1, baru 2005 saya main di Trans TV, ngelenong Nyok. Oh iya. Bareng Deswita, Irfan Hakim, semua tuh. Itu ada 3 tahun tuh Mbak di situ, 2005 sampai 2008.
Selesai itu baru masuk OVJ 2009. Dari situlah tuh. Tapi kenapa tiba-tiba dari sinetron jadi komedian? Ini dia nih. Saya memang orangnya tuh suka mencoba, Mbak. Jadi dulu nyanyi udah puas gitu ya, nyanyi punya band terus nyoba acting. Nyobain lagi di acting, wah alhamdulillah dapat prestasi bagus. Gini-gini pernah jadi ini loh Mbak, nominasi pemeran pria terbaik tahun 2005 Festival Film Indonesia. Wah hebat banget dong. Iya saya juga nggak ngerti kenapa saya bisa kepilih gitu nominasi, tapi kalah sama Deddy Mizwar. Tapi waktu itu bukan komedi ya filmnya? Bukan, film biasa, tapi ada komedinya, drama komedi sih, drama komedi. Nah cuman karena mungkin basic saya ini seneng humor ya, seneng guyon, jadi lama-lama kebawa dan dikasih kesempatan juga di OVJ gitu kan. Udah dari situ mulai terasah deh, ketemu pelawak-pelawak top, Lada Parto, Sule dan lain-lain. Mulai tuh Mbak dari situ lama-lama jadi ketagihan di komedian. Ya terus jadi host juga ya. Nah jadi host belakangan tuh setelah selesai OVJ. Karena host tuh nggak gampang loh. Iya Mbak, benar Iya Mbak. kan? Nah, akhirnya saya nyobain semua deh, karena memang dasarnya pengen tahu gimana sih kalau jadi ini. Kebetulan kesempatan ada, ya saya manfaatin. Tapi semuanya berjalan mengalir, tapi terus menuju puncak ya. Iya, betul Mbak. Ya alhamdulillah lah semua. Termasuk Mbak Ati, makasih udah kasih kesempatan saya nih. Dikasih panggung, nah udah akhirnya OVJ Mbak ya. Iya. Program komedi, ini catatan sejarah nih Mbak. Program komedi yang bisa dikemas begitu hebat, layaknya seorang grup band konser. Belum pernah loh Mbak, grup komedi kita ngelawak, tapi ditonton ribuan orang dan kita roadshow. Iya, roadshow loh kota-kota. Itu Dan keren banget nyanyi-nyanyi sih. juga Nyanyi-nyanyi kan? juga. Iya. Kayaknya nggak ada deh program komedi yang kayak Iya ya, gitu. seru ya. Baru OVJ. Itu pertama kali ya. Pertama. Mungkin selanjutnya dulu ada juga tuh. Setelah itu kan Setelah itu baru ada yang BKS lain, dan lain-lain gitu BKS, ya. Tapi Mas Andre, kenapa sih waktu itu sempat ke politik? Nah ini tadi dasarnya tadi saya selalu pengen nyoba sesuatu Mbak. Jadi ketika ada kesempatan, ada peluang, saya pengen coba nih. Cuma memang agak nyeleneh sih, tiba-tiba dari dunia seni, dunia hiburan, tahu-tahu ke politik gitu. Ya udah akhirnya karena waktu itu saya tinggal di Tangerang Selatan, belum ada wali kotanya. Wilayah Tangsel itu belum ada wali kota, Mbak. Barulah tahun 2009 itu ada pemekaran dari Kabupaten Tangerang, bikinlah Kota Madya, Tangsel, pemilihan wali kota. Ya udah karena saya warga Tangsel, lalu kemudian karena saya aktif juga di organisasi kepemudaan sama masyarakat Tangsel, diusung gitu untuk tambah popularitas lagi. Atau lagi OVJ lagi ya, tinggi-tingginya. Ya udah nyoba Mbak di situ. Cuman memang belum jalannya. Belum jalannya di situ. Tapi Mas Andre waktu itu pada saat memilih maju untuk karir politik, waktu itu berpikir nggak sih karir di entertainment-nya gimana? Ya memang sih Mbak kepikiran kayak begitu. Tapi ya saya lagi sebuah keputusan yang diambil harus kita terima risikonya gitu ya. Saya udah siap pada waktu itu kalau memang ternyata harus ke politik dan jadi pada waktu itu ya dunia hiburannya harus ditinggalkan. Ya mungkin masih tetap tapi nggak full kayak dulu kayak sekarang gitu. Kan masih banyak teman-teman yang di politik pun juga masih bisa walaupun memang nggak full ya gitu. Gitu Mbak. Tapi memang Allah ngasih jalannya, udah emang rezeki lu di sini dulu nih, belum gitu kali ya. Mungkin waktu itu masih terlalu muda kali. Iya kali Mbak ya. Nanti mungkin bisa dicoba lagi berikutnya. Amin. Ada sini lagi mau nyalonin juga di salon Bu Anwar, kebetulan dia baru buka salon. Saya mau keribat tadi. Nyalon juga sih. Ini nyalonnya dari salon. Nyalonnya beda. Gitu. Ya kan karir orang nggak ada yang tahu Mbak ya. Sekarang tiba-tiba saya jadi host, tiba-tiba besok gitu kan saya punya TV gitu. Iya dong. Sekarang saya jadi YouTuber loh Mbak. Iya ya. Ya kan sekarang dunia YouTube kan. Betul. Saya bikin punya channel sendiri ya punya kan. channel sendiri. Namanya Taulani TV. Emang bukan TV beneran, tapi ya TV di YouTube lah gitu. Ya kita nggak tahu, siapa tahu ternyata satu saat. Orang menonton kan sekarang bukan hanya TV biasa aja. Yang penting konten. Platformnya kan yang berbeda. Jadi mungkin aja nanti bisa jadi besar. Itu sebetulnya juga kayak YouTuber seperti Andre Taulani TV, ada Rans. Itu sebetulnya adalah kompetitor dari TV-TV juga loh. Dan sebetulnya sih kalau saya melihatnya Mbak Ati ya, maaf bukan mau ngajarin nih. Kalau saya sih jangan berkompetisi dengan TV. Kalau menurut saya YouTube berkompetisi dengan TV tetap nggak akan bisa menang. Karena TV pasti jaringan lebih luas. Tapi justru kita harus kolaborasi. Gitu. Makanya banyak sekarang kan program-program TV akhirnya collab dengan YouTube.
Emang harus begitu, karena tujuannya kan sama, kita untuk memberikan hiburan. Karena juga kayak kita ya, kayak TV, kalau kita masih tayang kayak gaya dulu, Betul. orang nggak mau gitu. Orang juga mau yang kita lihat Andre bagus, kita rangkul. Jadi karena memang sekarang eranya era kolaborasi. Tetapi betul. apapun tetap berkompetisi. Karena sih apa yang dibuat sama Andre dan rekan-rekan artis luar biasa, itu juga harus ditekunin. Seperti TV-TV juga, saya rasa akhirnya punya YouTube juga kan Pak? Kayak Iya Trans dong, punya betul. YouTube sendiri gitu kan, TV-TV lain juga seperti itu. Memang sudah harus begitu Mbak. Ya sekarang saat ini ya saya menekuninya di YouTube dan televisi masih Mbak. Biar gimana pun buat saya sebagai pelaku seni, tetap kami ini ya tetap butuh televisi ya. Karena daya jangkaunya lebih luas, kemudian juga secara eksklusivitasnya TV masih lebih, variety lebih. Saya bukan basicnya pelawak, saya kan ya lebih dulu di nyanyi, kemudian acting, nggak ada sama sekali basic pelawak. Akhirnya saya belajar secara nggak langsung dari teman-teman Sule, Parto gitu ya, bagaimana sih orang berkomedi. Itu beban sih Mbak, menurut saya pelawak-pelawak itu orang-orang cerdas ya. Karena bagaimana cara membuat mood orang dari diem nonton tiba-tiba ngakak. Kalau saya prinsip begini, garing gua garing, kan gua basicnya bukan pelawak. Tapi kalau Sule, Parto, garing, ya pelawak garing. Orang-orang banyak bilang, gila lu bisa sama Sule lama ya. Ya itu mungkin juga rezeki. Ya, saya sama Sule ibaratnya kayak sendok sama sendal gitu. Saya sendok, dia sendal.